ada Pak Erlangga, banyak. Siapa sosok bacawa pres hingga kini masih menjadi teka-teki. Soal sosok ini, Presiden Joko Widodo sempat menyebut sejumlah nama yang cocok menjadi calon wakil presiden. Di antaranya Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Ridwan Kamil. Nama ketiganya pun jadi langganan survei dari berbagai lembaga soal sosok bacawa pres yang diinginkan publik. Menparekraf Sandiaga Uno misalnya, namanya digadang-gadang jadi bakal cawapres usai keluar dari Gerindra dan berencana gabung ke P3 yang saat ini sudah mengusung Ganjar sebagai capres. Soal peluang bacawa pres, ini kata Sandiaga Uno. Ya, teman-teman mohon bersabar karena proses politik ini akan memasuki tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi para pimpinan partai politik dan gabungan partai-partai politik akan memulai tahapan ini dalam penjajakan. Soal nama yang masuk dalam survei, Menteri BUMN Erick Thohir juga sempat meresponnya dengan bilang capres-cawapres adalah urusan partai dan ia tidak memiliki partai. Jangan kita terjebak ya pemikiran-pemikiran survei apa itu apresiasi. Tetapi kan kita tahu konteksnya di politik Indonesia juga kalau bicara capres-wapres itu apa? Keputusannya partai. Harus 20%. Nah, saya kebetulan nggak punya partai. Yang sudah jadi kader partai, justru Gubernur Ridwan Kamil yang juga kerap disebut cocok jadi sosok cawapres. Soal ini, RK pun akan patuh dengan keputusan partainya yaitu Golkar. Saya fatsun menghormati yang sudah diputuskan Partai Golkar yaitu Pak Erlangga. Jadi itu aja. Bahwa sering masuk ke survei kan saya tidak bisa menghindari. Itu ada siapapun boleh. Tak hanya ketiganya, namun nama lain yang disebut cocok jadi cawapres adalah Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Meski tidak secara langsung menyatakan dirinya sebagai bakal cawapres, namun apa yang menjadi pilihan publik lewat survei ini tentu jadi salah satu pertimbangan koalisi parpol dalam menentukan sosok pendamping capres yang diusungnya. Tim Liputan Kompas TV. Lalu seperti apa saudara manuver politik untuk mengincar bakal calon wakil presiden masih menjadi tanda tanya saudara, siapa yang akan menjadi cawapres. Kalau kita lihat meski tidak secara langsung begitu menyatakan dirinya siap menjadi bakal cawapres, namun apa yang menjadi pilihan publik ini lewat survei tentu bisa menjadi pertimbangan parpol ataupun koalisi parpol. Kita ulas bersama dengan kita ulas bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas Toto. Selamat malam, Mas Yasir. Bukan politisi. Iya, makanya ini. Terlalu banyak politisi yang akhirnya kita perbincangkan, sehingga Mas Toto juga saya anggap sebagai politisi. Pengamat politik dari Carta Politika. Mas Toto melihatnya seperti apa nih? Nampaknya bisa saya katakan malu-malu kucing begitu mendeklarasikan saya siap loh menjadi cawapres, hanya memberikan sinyal-sinyal begitu. Ya, pertama begini, yang perlu dilihat memang sepertinya dalam pemilu 2024 ini bursa cawapres akan lebih seru dibanding dengan 2019. Kenapa? Karena incumbent tidak bisa maju kembali. Dan pertarungan biasanya ketika incumbent tidak bisa maju kembali cenderung lebih ketat. Terbukti dari survei-survei yang mengatakan bahwa tidak ada satupun, walaupun ada 3 nama besar yang selalu merajai survei, yang sudah mencapai angka 50% per 1. Artinya, variabel cawapres ini menjadi sangat menarik. Di sisi lain, sepertinya penjajakan di tahun 2023 ini membuat beberapa nama, di luar 3 nama ya, yang memang sangat kuat, Ganjar, Prabowo, dan Anies, mulai sadar diri nih, bahwa mereka hanya bisa berambisi menjadi cawapres. Itu yang menyebabkan mengkutak-kutik nama cawapres ini menjadi lebih menarik ya. Dan kenapa malu-malu kucing ya, menurut saya memang cawapres ini kan biasanya dilamar setelah ada kepastian capresnya. Sementara kalau kita lihat walaupun 3 nama ini sangat kuat, tapi kotak-kotik koalisi untuk menentukan kepastian capres masih belum bisa dipastikan. Jadi kalau kita lihat nama-nama yang berambisi jadi cawapres pun jangan-jangan masih melirik. Saya lebih cocok dengan Prabowo, lebih cocok dengan Ganjar, atau akan lebih menguntungkan dengan Anies. Itu yang menyebabkan semuanya masih menjadi playmaker dan belum ada yang berani menjadi striker atau penyerang.
Malu-malu kucing, betul, belum berani ataupun menunggu lamaran begitu. Sembari menunggu hal itu terjadi, menurut Anda sendiri yang mereka lakukan ini dapatkah sudah bisa melihat, sudah bisa dipastikan bahwa mereka memberikan kode begitu kepada baca pres yang sudah diusung oleh partai politik bahwa pilih saya aja begitu, saya memiliki track record yang baik begitu, atau ada pertimbangan lain? Ya, apa yang terlihat dari manuver-manuver nama-nama di luar Ganjar, Prabowo, dan Anies kan sebenarnya memperlihatkan ya bahwa nama-nama tertentu itu sudah mulai ingin menunjukkan dirinya tidak hilang dari panggung politik. Bahkan ada yang berani mengambil keputusan misalnya keluar dari partai seperti Mas Sandiaga Uno. Lalu kemudian Ridwan Kamil masuk ke dalam Partai Golkar. Atau ketika kita bicara Erick Thohir dekat dengan PAN misalnya, atau dengan GP Ansor misalnya, atau Banser. Itu kan saya pikir agak naif kalau kita kemudian tidak melihat sebagai bagian dari upaya menaikkan positioning mereka untuk menjadi menarik. Berarti itu salah satu upaya mereka ya untuk menunjukkan posisi mereka layak untuk menjadi bacawa pres gitu menurut Anda ya, Mas Toto ya? Betul, karena yang dibutuhkan kan bukan sekedar elektabilitas, itu satu, betul, modal utama. Tapi yang kedua kan menyadari bahwa partai-partai akan memutuskan, mereka harus memiliki basis yang lebih kuat. Entah kemudian membuka diri untuk kemudian dekat dengan partai-partai lain di luar partainya yang sudah punya capres, misalnya Mas Sandi keluar dari Gerindra kan jelas, karena sulit buat Pak Prabowo jadi capres, lalu cawapresnya dari Gerindra juga. Itulah mengapa Sandi kemudian mendekatkan diri dengan P3 dengan PKS misalnya, atau Ridwan Kamil yang kemudian masuk ke Partai Golkar, walaupun menurut saya ini malah menjadi blunder ya, sulit kemudian menempatkan dirinya melampaui Mas Erlangga yang sudah diputuskan di Munas, atau kemudian dengan cara yang lebih halus seperti Mas Erick Thohir tidak masuk ke dalam struktur partai seperti PAN, tapi kita tahu kedekatannya selalu diundang di acara-acara, bahkan dalam beberapa kesempatan di acara DPW, PAN sudah berani menyebutkan nama Mas Erick sebagai cawapres. Betul, kalau nama lain seperti Kofifa, kemudian ada Mahfud MD begitu, lalu ada AHY gitu, ini Anda melihatnya seperti apa? Mereka kurang greget begitu menunjukkan positioning mereka atau seperti apa? Iya, kalau Mas AHY bahkan sudah jelas ya menawarkan dirinya menjadi cawapres, dengan sudah bahkan menempatkan dirinya dalam satu koalisi saja, koalisi perubahan yang sampai sekarang memang belum memutuskan nama Mas AHY ya. Dan sementara kalau nama seperti Ibu Khofifah dan Pak Mahfud sebenarnya menurut saya memang satu langkah lebih mundur karena keduanya memang tidak terikat dengan satu partai dan sepertinya memang lebih malu-malu kucing lagi. Yang agresif kalau kita lihat adalah nama-nama yang disebutkan tadi. Ada nama AHY dan koalisi perubahan, sementara di koalisi pendukung pemerintah ada nama-nama yang juga cukup masif memposisikan diri sebagai cawapres. Ada Sandi, ada Erick, lalu kemudian sebetulnya yang tidak tersebut juga ada nama Mas Erlangga karena memiliki partai pusat. Anda melihatnya peluang dari ketiga nama yang tadi disebutkan, ada Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno, dan juga ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan juga Ridwan Kamil begitu. Ada tiga nama ini. Ya. Ridwan Kamil. Nama ketiga nama ini kemungkinan nanti akan dicalonkan ataupun nanti akan dilirik oleh Prabowo ataupun Ganjar begitu. Iya, kalau kita lihat kan memang dengan keberadaan tiga sosok tersebut yang lebih dianggap dekat dengan pemerintah, lebih punya peluang untuk menjadi pasangan Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Kalau kita lihat dulu isu Mas Erick menjadi pasangan Mas Ganjar sangat kuat. Tetapi pasca U20 ketika ada perbedaan pendapat yang cukup tajam, mulai kemudian mengkerucut bahwa terbuka juga peluang Mas Erick untuk menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Begitu pula Mas Erlangga, awalnya digosipkan dalam konteks KIB, kemudian bisa menjadi calon wakil dari Ganjar, tapi kemudian belakangan juga malah cukup intens dengan Pak Prabowo. Tetapi kita lihat semua masih sangat dinamis. Bukan tidak mungkin loh, dari nama-nama ini malah kemudian muncul nama baru begitu yang kita tidak tahu begitu ya. Masih ada kemungkinan itu. Nama baru. Tapi kalau dari tiga nama ini bukan tidak mungkin saja mendapatkan tawaran dari koalisi perubahan. Seperti isu terakhir Mas Erlangga ternyata misalnya diisukan juga dibuka kemungkinan untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan. Yang sedang dilakukan mereka saat ini adalah menaikkan bargaining position tersendiri, sementara akan masuk ke dalam blok koalisi mana menurut saya masih sangat mungkin berubah, dan kita tahu masih 5 bulan lagi menjelang pendaftaran KPU masih cukup lama. Ya, Mas Toto, kemudian selain menaikkan bargaining position mereka gitu, lobby-lobby politik juga di belakang layar ini pasti selalu mereka lakukan. Anda melihatnya juga seperti itu juga? Nah, ini yang sulit kita buktikan tapi selalu kita cium baunya ya. Tanggapan Anda? Sosok-sosok yang
katakanlah memiliki logistik besar, itu pasti punya bargaining lebih juga. Ada kebutuhan yang konkret dari partai selain ingin menambah elektabilitas capresnya, tapi juga kemudian kebutuhan logistik. Karena kita tahu ini pilpres berbarengan dengan pileg loh. Partai-partai ini sekali mendayung inginnya 2-3 pulau terlampaui. Memilih cawapres yang punya kemudian kemungkinan untuk menang dengan capresnya, tapi di sisi lain jangan-jangan ketika ada deal mengenai mahar, logistik, itu bisa jadi kekuatan tersendiri. Itu yang menyebabkan kenapa nama Sandiaga Uno dengan Erik menjadi menarik. Salah satunya adalah faktor logistik. Baik, kita nantikan bersama seperti apa motif manuver politik yang mengincar bakal cawapres. Terima kasih Mas Toto, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Chandra Politika, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Salam sehat. Dan saudara, selepas jeda, Kompas Malam masih memiliki informasi lain, yaitu Presiden Joko Widodo akan membawa isu perdagangan manusia menjadi pembahasan dengan kepala negara dalam pertemuan KTT ASEAN